Halo Sobat Kontan, jumpa lagi dalam podcast Kontan Insight, tempat kita membahas isu-isu ekonomi terkini langsung dari dapur redaksi Kontan. Kali ini kita akan bicara tentang warning dari lembaga pemeringkat global S&P Global Ratings yang baru saja disampaikan dalam kunjungan Menteri Keuangan Purbaya ke Washington DC pada Selasa 14 April yang lalu. Memang terdengar sedikit teknis bahwa global S&P memperingatkan pemerintah bahwa rasio pembayaran bunga utang negara telah menyentuh angka di atas 15% terhadap pendapatan. Tapi di balik angka itu sebenarnya ada pesan yang jauh lebih nyata, Sobat Kontan semua, bahwa ruang belanja negara makin sempit. Ketika ruang belanja negara itu makin sempit, maka ini bukan lagi persoalan APBN, tapi bagaimana dampaknya terhadap kita semua, terhadap dompet kita nih. Apakah dengan ruang belanja negara yang makin sempit itu pemerintah akan mengurangi subsidi energi, subsidi BBM dan subsidi listrik, atau bantuan sosial akan ditahan, atau justru pemerintah berupaya untuk memperluas basis penerimaan pajak. Dan tentunya jika itu semua dilakukan akan semakin menambah beban berat, beban hidup kelas menengah. Terlebih sekarang tanda-tandanya juga sudah mulai kita rasakan nih, di kelompok kelas menengah. Biaya kebutuhan pokok sudah mengalami kenaikan. Bahkan sebelum Pertamina memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak dan LPG non subsidi. Kita tahu harga kemasan plastik, harga pupuk, harga produk petrokimia sudah mengalami kenaikan. Dilalah Pertamina juga rupanya tidak mampu lagi menahan efek dari lonjakan harga energi global, sehingga Pertamina pun memutuskan untuk menaikkan harga BBM non subsidi yang sangat tinggi. Bahkan kita ambil contoh LPG 12 kg per tabung itu mengalami kenaikan sekitar 44.000. Dan ini dampaknya terhadap pelaku UMKM karena banyak pelaku usaha sektor mikro menengah yang menggunakan LPG 12 kilo sebagai salah satu alat produksinya, dan tentu ini semua akan dibebankan kepada konsumen, kepada kita semua. Nah, pertanyaannya sekarang lalu, apa yang bisa dilakukan pemerintah di tengah kondisi fiskal, di tengah beban hidup kelas menengah yang sudah terasa berat ini? Apakah pemerintah akan menahan subsidi, melakukan efisiensi besar-besaran, atau justru memperluas basis pajak? Dan jika itu dilakukan, tentu kelas menengah akan semakin tertekan. Padahal kita tahu kelas menengah adalah tulang punggung konsumsi nasional, salah satu motor utama yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi kita. Nah, untuk membahas ini lebih jauh secara jernih dan mendalam, kami telah mengundang Mas Dipo Satria Ramli, pengamat ekonomi dari KOR Indonesia. Apa kabar Mas Dipo? Baik Mas Afid, Ya, makasih ya. Oke. Dan saya pada kesempatan kali ini ditemani sahabat saya Pak Samsul Azhar. Apa kabar Pak Samsul? Baik Mas Afid, terima kasih. Oke, Mas Dipo, kita mulai ini dari warning S&P ya, S&P Global, bahwa rasio bunga utang Indonesia sudah lebih dari 15%. Bahkan hitung-hitungannya itu sudah 19% rasionya. Karena di APBN 2026 pemerintah mematok alokasi anggaran untuk membayar bunga utang itu hampir 600 triliun, 599,1 triliun. Sementara target pendapatan negara tahun ini di angka 3.153 triliun. Artinya sudah 19%. 19% pendapatan negara dipakai untuk membayar bunga utang. Rasio itu meningkat kalau dibanding tahun 2025 ya. 2025 kalau nggak salah masih di angka 552 triliun. Sekarang sudah 599 ya. Ya. Lalu 2024 itu pembayaran bunga utang pemerintah masih di angka 488 triliun. Cepat sekali semua. Cepat sekali ya peningkatannya ya. Belum tahun ini di APBN 2026 pemerintah mematok alokasi anggaran untuk membayar utang pokok ya itu di angka 800 triliun. 445 ya. Kalau digabung tuh buat bayar bunga utang dan utang pokok, jadi rasio debt rasio ya terhadap pendapatan itu sudah di angka 40%. Ya. Sudah sangat tidak aman secara Betul. fiskal. Nah, bagaimana Mas Dipo melihat
kondisi fiskal menyusul terbitnya warning SPN, apakah sudah sedemikian serius dan mesti harus segera diwaspadai oleh pemerintah? Iya, makasih Mas Hafid. Jadi untuk S&P ini memang tidak main-main ya. Kita benar-benar harus lihat secara objektif dan serius. Sebenarnya Moody's dan Fitch sudah lakukan di awal tahun di bulan Februari itu. Mereka sudah kasih downgrade outlook kita turun. S&P sendiri sebenarnya dia belum issue per se, tapi dia sudah warning. Dia bilang memang Indonesia adalah salah satu yang ekonomi paling rentan di masa perang Iran ini, di antara geopolitik ketidakpastian ini. Dan juga perlu diingat ya, sebelum perang Iran pun sebenarnya fiskal kita udah bermasalah, Mas. Ya kan, kalau kita ingat misalnya Desember tahun lalu kita defisit itu di 2,92%, sangat dekat dengan batas undang-undang 3%. Angka Maret itu baru keluar minggu lalu, Mas, oleh Pak Purbaya di depan DPR. Angka yang keluar defisit kita adalah 0,93%. Artinya apa? Artinya kita baru 3 bulan berjalan, 1 triwulan, kita udah hampir habis jatah sepertiga dari batas undang-undang itu. Batas undang-undang 3% Dan itu 3% ya? itu. Kalau dikali 4 berapa tuh? Iya, makanya kalau kali 4 kan udah lebih ya, gitu. Of course dari pemerintah dia bilang ini kita lagi front loading beban pengeluaran dan segala. Tetapi concern itu sangat valid gitu. Malah kalau saya melihatnya mungkin kalau dari pemerintah dia bilang, oh ya kita pendapatan, which is benar, kita pendapatan pajak kita naik 10%, tapi pengeluaran kita naiknya 30%. Jadi memang kita sangat gede-gedean apa yang kita beban pengeluaran itu, terutama karena untuk program prioritas ya, jadi MBG, Kopdes dan berbagai macam. Nah, tetapi justru dengan defisit 0,9% itu seakan-akan kita mengkonfirmasi kekhawatiran rating agency tersebut. Gitu kan, rating agency mereka ada banyak hal lah kalau dibaca di reportnya apa saja yang mereka khawatirkan. Salah satu yang mereka khawatirkan adalah ruang fiskal. Gitu. Jadi dengan kita menghit 0,9, kita seolah-olah kita mengkonfirmasi kekhawatiran tersebut. Dan ingat ya, ini baru di bulan Maret. Ya kan? Di bulan Maret itu perang Iran itu belum terlihat di APBN kita. Ya kan, malah bulan Maret itu kalau diingat kita ada lebaran. Lebaran kita angkanya bagus, ekonomi bagus karena memang sudah di-prepare lama, ya kan. Sudah ada persiapan segala macam, inflasi juga bagus. Tetapi concern-nya adalah takutnya kita hard landing di bulan kuartal 2 di triwulan ini, karena perang Iran terjadi di awal Maret, efeknya itu mungkin baru terjadi di awal April itu, harga minyak baru ketelan. Dan benar yang tadi Mas Hafid bilang, kita sih apresiasi ya, pemerintah tidak menaikkan BBM subsidi. Tetapi kenyataannya secara ekonomi, dia pindah hanya dari pom bensin, ya kan tadi yang dibebankan ke rakyat langsung, dia pindah ke APBN dan neraca Pertamina. Nah, neraca Pertamina sendiri, dia udah megap-megap nih sekarang. Ya kan, kalau misalnya tidak ada injeksi dari APBN atau Danantara, mungkin tidak lama lagi ada Pertamina, tapi pasti dapat injeksi ya. Gitu. Tapi ini memang cukup memukul ekonomi kita di kuartal 2 ini. Jadi again, yang pertama kita fiskalnya memang tidak kuat sebelum perang Iran. Ditambah kita ada perang Iran, di core kita udah sempat ngitung tuh Mas. Jadi kalau misalnya rupiah di 17.000 dan harga minyak $100 itu kita defisit bisa 3,6%. 3,6%. Jadi ya kurang lebih sama lah. Kita kan udah 1%, 1 triwulan ya kan. Jadi apa ya? Jadi satu, fiskalnya udah sempit, kedua perang Iran, ya kan. Lalu ketiga ya memang semua isu global ini ada efeknya juga ya ke inflasi dan segala macam ya. Jadi memang cukup dahsyat ya impact dari semua ini, dari kitanya, dari global banyak goncangan. Iya kan, harga plastik naik, banyak barang-barang petrochemical naik, ya kan kayak plastik benar udah itu naiknya bisa sampai 100%, malah saya dengar di lapangan sudah naik 100%. Plastik ya. Iya, dan kitanya sendiri fiskalnya kurang kuat gitu, jadi kayak goyang gitu kan, jadi goyang sekali. Kalau boleh satu lagi, sorry ini agak panjang, satu lagi, jadi kayak misalnya rupiah di 17.000, ya kan, itu tuh Bank Indonesia udah abis-abisan mempertahankan si rupiah tersebut. Itu dia cadangan devisa kita berkurang hampir 8 miliar dolar kali 3 bulan terakhir. Kita ini titik terendah semenjak Juni 2014, masih sehat gitu. Tapi kalau rasa-rasanya itu sepertinya tidak mungkin dalam waktu dekat ya turun ke 16.000 lagi. Jadi artinya apa? 17.000 ini adalah new reality gitu buat dunia usaha, buat perorangan. Kita di otak kita memang udah 17.000, it is what it is gitu. Kayaknya sangat sulit untuk turun ke 16.500 atau 16.000.
sangat mungkin malah akan melemah ya, karena Iya. rupiah ini kan kalau catatan kita biasanya bulan Mei, Iya. Juni itu ada namanya repatriasi itu Mas ya. Betul. Repatriasi dari perusahaan atau korporat asing yang di Indonesia, mereka mau membawa hasil. Ya. Kan sekarang ini mulai bulan-bulan ini kan pengumuman laba Betul, bersih dan betul. mana yang Tarik dividen. diatribusikan untuk investor atau pemegang saham dividennya. Nah, disitulah nanti setelah ada ketok itu biasanya ada repatriasi. Nah, repatriasi ini akan menjadi sumber tekanan baru. Tentu kalau cadangan devisa masih dibilang kuat, ya kuat benar, tapi berapa lama dan berapa perhitungan repatriasi itu. Kan repatriasi juga sementara kita daya saing kita untuk menambah orang lebih betah berinvestasi di Indonesia kan, kalau tidak direpatriasi atau tidak direalisasikan keuntungan itu ditransfer ke luar negeri, artinya kan disimpan di sini. Apakah masih menguntungkan? Padahal dari satu sisi nilai surat utang kita terutama dan surat itu sejak awal tahun sudah mulai turun ya, yieldnya ya. Nah, itu catatan-catatan khusus yang perlu kita kita cermati bersama dampaknya. Betul. Artinya apa? Ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan oleh pemerintah akan tambah tinggi. Iya, betul sekali. Jadi poin Pak Samsul benar banget. Jadi si cadangan devisa kita mungkin masih besar ya angkanya. Tetapi ini goyang gitu. Maksudnya kita Februari kita inflow-nya lebih baik, Maret outflow. Tapi intinya apa? Ini masih rapuh gitu cadangan devisa. Jadi dia nggak sticky di kita nih gitu. Apalagi dengan sekarang kondisi global gini, takutnya banyak aliran dana itu makin banyak keluar kan, karena takutnya cari safe haven ya kan. Lalu yang poin kedua itu betul sekali, jadi yield kita makin lama makin mahal nih. Jadi bukan hanya minyak yang kita susah. Jadi saya kemarin sempat meeting sama Dewan Energi Nasional. Dia cerita tuh, misalnya kita mungkin kita cadangan minyak nih pasti dapat. Masalahnya di harga berapa dan kapan dikirimnya. Kemarin jadi ribut itu ya. Iya. Jadi misalnya kita beli nih dari Australia, dia udah di tengah jalan. Tengah jalan ada yang bidding. Dia pindah ke negara lain. Bisa seperti itu ya. Ada juga dia dari Singapura masuk, udah masuk perang Indonesia, keluar lagi. Gitu. Jadi ini benar-benar lagi sellers market untuk si minyak. Jadi sangat sulit ya buat kita menahan itu gitu. Jadi dan ditambah lagi itu dia karena ketidakpastian geopolitik ini, jadi bukan hanya minyak yang kita rebutan, kapital pun kita rebutan buat si surat utang gitu. Jadi sekarang mau isu surat utang yang corporate maupun yang pemerintah ya, itu rebutan gitu, karena semua lagi cari equilibrium baru ya. Nah, di tengah itu sementara kita berupaya keras untuk menahan agar tingkat bunga itu nggak naik. Nah, kalau namanya investor tadi, foreign investor apalagi yang untuk portofolio itu kan yang nyari return. Yang returnnya dari situ. Itu 0,1 atau berapapun akan sangat besar gitu. Padahal kalau kita hitung nih, return yield surat utang kita itu dari Januari sampai sekarang itu sudah turun sekitar 9,3%. Catatan saya tadi, jadi dari 6,04 sekarang menjadi hari-hari ini itu menjadi 6,604. Artinya turunnya 56 basis point. Itu untuk ke obligasi negara ya. Yang biasanya foreign investor itu kan dari sisi itu. Betul. Nah, kalau dia masuknya ke obligasi, ini dampaknya nggak hanya obligasi negara, enggak gitu. Artinya apa? Nanti yang kena dampak itu korporasi-korporasi kita yang punya utang dan harus menerbitkan utang dalam bentuk falas, dolar. Nah, harganya apa? Ini hitung-hitungan tadi untuk AAA itu udah ada kenaikan sekitar 670 basis point. Ya, untuk ini ya, untuk yieldnya ya, ngomong yieldnya. Nah, itu untuk apalagi yang ratingnya yang jelas di bawah itu ya, triple B anggap terbawah ya, karena bandingannya triple A tadi. Itu sekitar 580 basis point sampai 800 basis point. Nah, ini artinya apa? Beban korporasi dengan tekanan rupiah ditambah yield yang ongkos cari utang itu lebih mahal. Artinya mereka juga terbebani. Ini masih belum ngomong yang tadi beban cash flow untuk bahan baku yang naik itu ya. Masuk biaya energi ya Pak ya. Makanya pemerintah mesti serius banget mendengarkan si rating agency ini ya. Soalnya kalau tidak dikelola dengan baik, ya kan, itu dampaknya ke semua perbankan kan. Nanti kartu kredit makin mahal, KPR makin mahal, semua suku buku pinjaman bisa lebih mahal kalau rating agency tidak di sisi kita gitu. Betul. Dan itu akan semakin menambah tekanan terhadap kelas menengah ya. Betul. Cicilan kredit rumah, kendaraan, kartu kredit. Itu dia. Yang kredit konsumsi. Artinya sebenarnya dampak dari konflik geopolitik global ini kan terhadap lonjakan harga energi dan pelemahan rupiah.
dua hal ini yang membuat kondisi fiskal negara kita ini sangat rentan, apalagi mayoritas pinjaman pemerintah juga dalam bentuk dolar misalnya Ya, kan. Betul. Tapi pemerintah kan sudah memutuskan bahwa sampai akhir tahun, kalau mengutip keterangan Menteri Keuangan, tidak akan ada kenaikan harga BBM maupun Subsidi ya. LPG 3 kg yang Iya. bersubsidi. Artinya tadi seperti disinggung Mas Depo, bahwa ya akan ada anggaran subsidi dan kompensasi energi yang harus dibayar ke Pertamina. Kondisi Pertamina saat ini pun sudah mengkhawatirkan, Iya. misalnya ketika harga Pertamax misalnya diputuskan tidak naik. Nah, kalau gitu apa yang bisa dilakukan pemerintah menjaga ketahanan fiskal di tengah kondisi yang penuh tantangan ini? Artinya pelemahan rupiah, lonjakan harga energi, itu apa? Karena kita tahu pemerintah juga punya banyak alokasi anggaran untuk belanja-belanja prioritas yang lain. Betul. Lalu apa yang harus dilakukan? Apakah cukup misalnya dengan kalau misalnya opsi menahan atau mengurangi subsidi energi sudah ditutup opsi itu oleh pemerintah, artinya pemerintah memutuskan tidak akan ada pengurangan. Apakah strategi efisiensi anggaran besar-besaran cukup? Atau pemerintah juga akan perlu upaya pemerintah misalnya untuk juga memperluas basis penerimaan pajak? Ya. Karena kalau itu dilakukan sebenarnya juga akan berdampak juga ke kelas menengah kan, memperluas Iya. basis penerimaan pajak kan. Kita tahu apa istilahnya berburu binatang di kebun binatang ya kan. Artinya ujung-ujungnya kelas menengah juga yang akan Mancing benar. di akuarium. Ya. Benar. Nah, itu. Ya. Jadi mungkin yang pertama ya, kayaknya kita harus discuss sedikit juga sih Mas Hafid soal kelas menengah itu sendiri ya. Oke. Memang kelas menengah ini memang kelompok yang sedikit terlupakan menurut saya oleh pemerintah. Pemerintah sangat fokus di kelas yang bawah ya kan, miskin atau ekstrim miskin. Tapi kelas menengah ini apa ya, dia trennya terus mengecil Berkurang gitu, jumlahnya. 11 juta. Terus beberapa tiap tahun itu turun terus, mereka turun kelas dari kelas menengah jadi calon kelas menengah, lalu turun lagi ke miskin gitu. Jadi apa ya, kayak dia nggak miskin sih, tapi dia nggak sebegitu royal ya. Jadi contohnya misalnya kayak di Lebaran kemarin, salah satu kita analisa tuh pas Lebaran, jadi penjualan masih bagus ya, penjualan sektor retail gitu. Tapi si konsumernya itu lebih milih, lebih hati-hati, dia memilih barang mungkin bukan yang top banget yang mahal, dia milih yang kedua atau ketiga gitu. Jadi memang soal kelas menengah ini udah mulai berhati-hati sekali, ya kan, trennya turun terus, ya kan, dan itu kalau nggak salah angka terakhir itu 47 jutaan lah. Jadi dari 240 juta, ya kan, itu 47 juta. Dan tetapi walaupun mereka kecil, sebenarnya sumbangan mereka terhadap konsumsi rumah tangga itu saya baca report itu 80%. Ya kan, jadi ekonomi kita dari PDB kita setengah kan itu buat konsumsi rumah tangga ya, dari konsumsi rumah tangga ya kan. Nah 80% itu dari kelas menengah, saya baca report. Jadi 80% ya dari PDB itu. Iya, dan mereka itu ya turun kelas terus ya, mereka apa ya, kaya tapi nggak kaya banget lah gitu. Mereka pinter baca, main media sosial, suka komplain. Mepet sebenarnya, cash flow-nya mepet ya. Mepet. Nah, kemarin dengan harga naik, jadi kalau saya sih ngeliatnya gini, saya sih apresiasi ya, tetap gimana pun juga pemerintah dia nggak naikin BBM subsidi. Nah, tapi yang saya kaget si non subsidi itu menurut saya naiknya terlalu cepat. Nah, itu akibat ditahan-tahan. Kalau saya melihatnya seperti itu, Mas. Bisa jadi. Nggak hanya soal BBM ya. Yang Mas Hafid sebut tadi LPG rumah LPG tangga 12 kilo. yang kita biasa beli 180 sekian atau 190 gitu ya. Tiba-tiba 230. Siapa yang nggak nyari melon kalau kayak gitu itu kan. Ibaratnya kan gitu kan, sebulan yang harga seperti itu. Menurut saya lebih condong ke biarkanlah ya, kalau memang kita jaga subsidi ya jaga subsidi. Jaga subsidi yang 10.000 untuk BBM itu, atau 18 ribuan untuk melon, gas LPG melon itu dijaga, tapi pembelinya yang kita jaga agar tidak meledak, agar switching. Karena kalau mohon maaf nih, BBM sekarang solar yang tadinya 15.000 jadi 23.000 sekian. Betul. Solar. Itu ya kalau yang tadi kelas menengah yang nanggung, yang hampir kaya ya. Sebenarnya belum bisa dibilang kaya, karena kalau begitu pasti akan nyolong-nyolong nyari yang solar subsidi meskipun kendaraannya nggak gombleng gitu, tapi bagaimana biar bisa tetap naik mobil tiap hari misalkan seperti itu. Iya, jadi benar dia naiknya jadi terlalu cepat ya. Naiknya kan itu 50-65%. Jadi kemungkinan orang pindah ke bawah itu lebih banyak ya switching itu. Tapi
benar kata Mas Afif tadi, sebenarnya concern-nya sebenarnya bukan di BBM, karena BBM kan udah pakai aplikasi, udah apa, Betul jadi ya, bisa sebenarnya. penerimanya mungkin kekontrol. Tapi yang LPG Iya. kemungkinan enggak. Ya. Iya kan, dan saya ngelihatnya mungkin itu dia kan, maksudnya kalau pemerintah bilang oh ya karena untuk UMKM, Nah, apa restoran, nah, apa segala, tapi kan nggak gitu juga ya, mereka Iya. juga lagi terhimpit juga ya di Iya, situasi sekarang. betul. Misalkan Ya, tadi 50% diganti yang hijau, Iya. Iya. LPG-nya kan lumayan itu. iya ya. Itu udah. Jadi si kelas menengah tuh benar-benar ditimpa berbagai macam masalah sih menurut saya. Jadi BBM naik, terus inflasi kan, inflasi Betul. yang dari plastik lah tadi, Iya. yang barang-barang petrochemical, di pangan beberapa gara-gara MBG juga Iya. beberapa naik. Jadi sedangkan mereka apa ya, disposable income-nya nggak segitu banyak, jadi apa ekstra kan mereka Betul. juga beberapa udah mulai makan tabungan kan. Iya. Apalagi second quarter nanti kalau kelas menengah itu kan mereka akan concernnya ke pendidikan. Iya. Sekolah pasti Betul. milih. Iya. Nah, Betul. di tengah itu second quarter itu kan mereka akan spending Iya. apakah tabungan atau penghasilan pasti ke situ dulu. Iya. Nah, itu akan mengurangi. Iya. Apalagi biaya Jadi- pendidikan Jadi kalau intinya kelas menengah semakin terhimpit nih. Artinya sangat. terutama dampak dari kenaikan LPG Iya. 12 kilo salah satunya ya. Iya, Karena iya. karena kalau dalam salah satu survei itu banyak masyarakat rumah tangga perkotaan dan UMKM itu memiliki ketergantungan yang tinggi sebenarnya terhadap LPG 12 Iya. kilogram kan. betul. Belum sebelumnya mereka juga sudah menanggung biaya kemasan plastik yang sudah naik 100%. Betul. Sekarang biaya bahan bakarnya ya LPG juga naik. Nah, tentunya produsen makanan misalnya dalam hal ini itu pasti akan membebankan kenaikan biaya produksi itu kepada masyarakat. Iya. Masyarakat kelas menengah terutama. Iya. Nah, kita tahu masyarakat kelas menengah ini kan 40%-an upah kelas menengah itu untuk konsumsi rutin. Betul. Artinya ketika ini biaya pengeluaran untuk konsumsi rutin ini meningkat, pasti porsi yang tadi disinggung, porsi mereka untuk investasi, untuk menabung itu pasti akan Turun. Ya, turun dulu. ya kan. Pasti. Skip dulu ya. Wah, Pasti. Betul. Iya. Kelas menengah. tapi sebenarnya masih sedikit agak menenangkan juga buat kelas menengah ketika pemerintah misalnya memutuskan masih menahan harga BBM bersubsidi, Iya. termasuk tarif listrik Iya. bersubsidi. Cuman apakah itu cukup, Mas Dipo, untuk meredam kerentanan kelas menengah di tengah lonjakan harga pangan misalnya ya? Iya. Harga produk-produk retail, karena banyak pabrikan manufaktur yang mungkin diam-diam juga sudah menaikkan harga produk. Iya. Karena tadi saya baca industri popok bayi Pasti plastiknya. itu krisis bahan baku Betul. saat ini. Polietilenanya itu. Krisis Iya. bahan baku, dan mereka juga sudah mulai menaikkan secara bertahap harga jual produk popoknya. Ini Betul. industri popok Iya. bayi, popok Iya. orang dewasa, belum mungkin produk yang lain. Iya, betul. Jadi kalau saya lihatnya ya, jadi ini kita lagi ngomongin di pemerintah ya. Kalau pemerintah yang perlu dilakukan menurut saya adalah memberikan sinyal ke pasar sih, bahwa mereka peduli mengenai masalah ekonomi ini. Ya kan, kalau sekarang terlihat mereka agak tutup mata nih soal, ya oke lah kita tidak menaikkan yang subsidi, cuman yang non subsidi kita kayak semacam mengorbankan kelas menengah gitu kan. Jadinya mereka tuh harus kirim sinyal dengan apa, menurut saya ya harus efisiensi, dia harus mengurangi terutama program-program prioritas ya. Jadi again, kalau buat saya resiko paling gede di Indonesia saat ini adalah mengenai rating agency ini, karena mereka sudah sangat spesifik apa yang menjadi concern mereka. Ya kan, salah satunya adalah fiskal, tapi mereka juga mention soal program MBG contohnya, atau Kopdes gitu. Jadi yang pemerintah bisa lakukan sebenarnya adalah dia harus mengurangi MBG. Kalau menurut saya paling gampang itu dikurangin 100 triliun, itu masih jalan programnya gitu. Dan yang lebih penting lagi, itu pertama dia jadi ada alokasi buat fiskal, ada plus kan, tetapi itu juga memberikan sinyal bahwa pemerintah ini peduli. Iya kan, kalau saat ini pemerintah kan dia kayak mau 5% aja pertumbuhannya kita. Ya kan, padahal banyak negara udah merevisi loh soal pertumbuhan ekonomi. Dia udah revisi, malah beberapa turunnya 1-2% loh, which is quite substantial ya. Betul. Ya kan, jadi pemerintah ini kayaknya jangan terlalu ngotot, ya kan, malah dengan dia mengurangi budget itu menurut saya menunjukkan kepedulian gitu terhadap masalah ekonomi. Nah,
Jadi selain untuk si rating agency, karena kalau rating agency dia biasa itu dari Outlook, kan dia turun Outlook ya, Yes. misalnya Moody's sama Fitch. Itu biasanya kita ada 18 sampai 24 bulan buat koreksi. Sampai hari ini belum ada koreksi fiskal dari pemerintah. Ya kan, yang MSCI kan cepat sekali ya, ganti manajemen OJK, IDX, Yes. keterbukaan informasi. Ini yang dari rating agency sama sekali belum ada. Tapi kan buat ekonomi yang rating agency ini jauh lebih berbahaya kan, karena suku bunga segala. Nah, kalau dia ada duit ekstra, menurut saya dia harus siapin buat jaringan pengaman untuk kelas menengah. Oke. Yes. Jadi Itu yang jadi- apa jadi- ya? jadi Karena buat Indonesia, Mas, sorry motong dikit, apa? Indonesia sebenarnya ekonomi gampang banget. Kenapa? Kita tuh setengah konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga mayoritas kelas menengah. Jadi kalau mau tumbuhin ekonomi, siapa yang harus pertama ditolong? Ya kelas menengah, Yes. ya kan? Jadi perlu ini ya, insentif fiskal yang tepat Yes. yang menyentuh segmen kelas menengah. Betul. Misalnya bentuknya bisa misalnya insentif pajak tambahan atau apapun itu, karena tanpa intervensi fiskal yang tepat daya beli kelas menengah makin tergerus. Betul. Dan itu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi tentunya. Betul. Karena kan tadi dikatakan 80% loh sumbangan Iya. kontribusi dari kelas menengah terhadap konsumsi rumah tangga ya. Iya. Saya melihat yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya pemerintah itu seolah-olah tidak mengakui kondisi ini sedang tidak baik-baik saja atau menuju krisis global, nggak hanya krisis di Indonesia, tapi tidak mau menghemat dari sisi pemerintah. Betul. Saya bilang, mengapa? Negara-negara lain rela memangkas pajak. Betul. Untuk BBM pun dipangkas. Betul. Akhirnya akan negara maju loh, even Kanada itu selama 6 bulan itu ada keluarga itu dapat namanya BLT. Iya. Iya. Di Kanada bisa di riset itu sekitar jatuhnya 80 jutaan per keluarga, dan mereka spesifik keluarga yang seperti ini. Iya. Ya kita sudah punya datanya itu. Kenapa tidak dilakukan yang seperti itu? Tapi jangan pengen populis mempertahankan harga BBM yang seperti itu, mempertahankan MBG yang programnya bagus tapi mungkin bisa disisir, tidak hanya gelondongan. Programnya mungkin bagus tapi yang butuh benar-benar butuh. Fokus ke anak-anak yang kurang gizi misalnya. Misalkan di NTT atau di daerah-daerah rural yang pinggir itu wow, tapi di sebagian Jakarta maaf ditolak. Itu ya dikurangi lah yang memang benar-benar yang di Jakarta memang nggak butuh, dialihkan ke sana. Betul. Tapi kalau kita ngelihat realisasi MBG itu kan 44 triliun per first quarter. Iya. Itu artinya kalau dikali 4 kan sekitar tidak sampai 335 triliun. Artinya kan sudah hemat 100 triliun lebih. Betul. Itu yang diharapkan dari situ. Kepedulian, empati di situ. Belum lagi koperasi merah putih. Tidak semuanya itu butuh mobil 4x4. Betul. Cukup mobil yang lokal, yang apa ya? Jangan dianggap Menurut saya APBN itu ini bisa dikurangin sih. Jadi kayak MBG itu kurangin 100 triliun udah bisa, nggak no problem betul. at all. Karena tidak memang menghapuskan, tapi tetap biar tepat sasaran. Iya. Jadi kalau kita bicara strategi efisiensi anggaran yang harus dilakukan pemerintah di tengah tekanan fiskal ini tadi, guna menjaga daya beli kelas menengah, memang nampaknya perhatian kita banyak fokusnya ke MBG ya, karena memang ini salah satu program yang gede, yang menelan dananya. banyak besar sekali anggaran kan. Dan Dan belakangan ini kan berita soal MBG ini makin aneh-aneh. Iya. Kan ada pengadaan motor listrik untuk seluruh itu. kepala dapur ya. Memang bisa bikin kenyang gitu kan enggak? Terus ada lagi biaya untuk IO acara MBG yang sampai miliaran itu ya. Betul. Banyak lah untuk semir, ada meme sikat dan semir. pengelola MBG-nya tambah gendut, menteri keuangannya tambah kurus. Iya. Artinya masyarakat memahami. Maksudnya ini paradoks, ironis kita melihat di saat kondisi APBN sekarang sedang sakit loh. Kondisi APBN kita betul, sakit. udah krisis. Dekat krisis. Nggak sehat sebenarnya kan. Per Maret defisitnya sudah 0,9. kalau dirupiahkan itu sekitar 240 triliun. 240 triliun loh. Baru Maret satu kuartal ya kan. Satu terbesar. Hampir 1000 triliun enggak kalau 4. Jadi pemerintah jangan terus berpikir dalam kondisi yang sakit ini kita sedang baik-baik saja. Karena fiskal ini kan yang menjadi salah satu mesin pertumbuhan yang diharapkan bisa menjaga stabilitas. Stabilitas daya beli. Tapi kalau misalnya mesinnya sedang ngadat nih, ya kan, sedang loyo misalnya, gimana dia bisa membantu mengungkit daya beli. Nah, selain MBG misalnya, program Koperasi Merah Putih ini juga
kayaknya perlu Betul, kita betul, kritisi betul, juga. betul. Karena Ya. pengadaan mobil pickup itu berapa anggaran Pak Samsul? 22 triliun loh. Ya itu yang Ya kan? Itu eh, sebenarnya efektif Iya, enggak sih? betul. Misalnya betul. kan? Iya, Kemarin sempat saya Artinya perlu sampaikan itu. disisir ya. iya, Program-program yang selama ini menelan anggaran yang iya, sangat besar yang itu belum terlihat juga efektivitasnya, rawan betul, korupsinya betul. misalnya kan. Ya Jadi berhemat lah yang tadi Pak sebenarnya Samsul bilang. solusi-solusi kayak gini nih sebenarnya yang benar-benar ditunggu pasar sama pelaku ekonomi, Mas Hafid. Jadi kayak kemarin si Purbaya gitu kan ke Amerika gitu dikit dia bilang, oh ya tenang aja, kita masih ada dana SAL. Iya kan, berapa triliun gitu. Cuman apa ya, itu kan bukan solusi ya kan, dana SAL juga perlu persetujuan DPR, malah menunjukkan kita lebih ugal-ugalan gitu. Jadi Iya. merasa masih ada ada Betul. cadangan gitu. Tapi Cadangan. ini cadangan sebenarnya khusus gitu. Kenapa? Padahal kan banyak peraturan ya, nggak bisa main Iya. tarik-tarik aja buat tutupin bunga atau minyak gitu. Jadi malah dia juga sempat bilang ada wacana gitu sekarang kayak mereka lagi consider buat pajakin e-commerce atau influencer, ya kan. Dan again ini kan sebenarnya kelas menengah ya. Jadi apa ya? Ini mempersempit. Jadi ekonomi makin kecil gitu. Kalau kita main pajak-pajakin aja, oke lah. Kita bersyukur ya BBM subsidi nggak naik. Cuma kalau pada akhirnya nanti beberapa pajak naik itu kan sebenarnya mempersempit ekonomi malah bukan memperluas. Ya ujung-ujungnya yang menanggung bebannya kelas menengah juga kan. Betul, Misalnya pajak betul. e-commerce Udah pasti. dibebankan Kelas konsumen. menengah. kelas Iya. konsumen. Iya. Yang beli ya yang orang consumer yang trade berarti belanja lewat e-commerce, handphone iya, itu iya. pasti kelas menengah Udah rata-rata. pasti. Meskipun tidak membatasi kelas Iya. menengah ya, tapi itu salah satu fakta yang Iya. ya pemerintah ya hemat dari sisi pemerintah itu kurang. Betul. Saya bilang. Iya. Ya Iya, ibaratnya pesta-pesta katanya nggak boleh tapi ada ya Pesta apa sih, Pak? ulang tahun Nah. yang gitu katanya nggak Iya, boleh katanya nih Pak Iya, ada iya, aturannya iya. seperti itu tapi Perlu berempati lah. itu pemerintah. empati ke masyarakat ya Iya, empati iya. ke masyarakat ya Iya, iya. yang perlu kita jadi Jadi perhatiin ya, bahwa Jadi kita melihat sekarang hampir tidak ada formula kebijakan yang cepat, taktis, tepat dari pemerintah untuk melindungi daya beli kelas menengah ini ya. Iya. Karena sampai saat ini justru kebijakan-kebijakan pemerintah itu kayaknya makin menggerus daya beli. Misalnya Betul. gini, contoh kan kita kelas menengah ini banyak disebut kelas serba nanggung kan. Iya. Kelas serba nanggung. Misalnya dia punya Pajero. Ini contoh ya, Iya, punya iya. Fortuner. Harus pakai Dexlite. Iya, iya. Ya kan? 23.000 Kan dia nggak mungkin biosolar. Iya. Dia Pajero Fortuner belum tentu kaya banget loh. Iya, bisa Iya. bisa mobil tua kan. Iya, Belum tentu masih mobil serba, baru juga. masih Yang serba, lebih boros ya. bisa aja baru tapi kredit, Iya, misalnya kredit, maksa, iya, iya. gitu. Masih kelas Serba nanggung, nanggung. serba nanggung. Artinya dia mau beli Dexlite full tank Pajero sekarang dengan harga berapa Dexlite? 23 23.000. Iya, iya. Itu 23 kalau full 500. 1,6 juta loh Iya, sekarang. iya, iya. Yang tadinya paling cuma 600.000, Betul. ya kan? Betul. Nah ini kan artinya contoh-contoh dampak langsung dari lonjakan harga BBM non subsidi yang Iya. jangan dikira loh dampaknya terhadap kelas menengah ini signifikan. Iya. kan? Belum lagi dampak dari kenaikan produk turunan BBM. Iya, Plastik yang lain. sudah 100% betul. naiknya. Inflasi itu mungkin bisa. Terus pangan kan juga Iya. apa Iya, iya. pupuk misalnya Harusnya kan. dia tuh naikinnya dikit-dikit sih Mas. Kayaknya mesti itu 20%. Iya. Berapa lagi Betul. sebulan atau 2 bulan lagi Nah. 20% lagi. Nggak langsung 60% gitu. Jadi kayak Kalau yang dilakukan nahan-nahan akan seperti itu. Iya. Tapi kalau kita sebenarnya sudah tadinya orang masyarakat itu sudah terbiasa ya. Iya. Naik turun tiap tanggal 15 atau awal bulan. Iya. Naik turun itu kan sudah terbiasa. Iya. Tapi kalau sekarang ditahan nggak naik, tahan tapi pas gitu naik jeger sampai Iya. 60 itu kan kaget itu kayaknya. kaget. Kaget. Efek-efek seperti Iya. itu. Baik, Mm-mm. sobat kontan, bisa kita simpulkan bahwa stabilitas fiskal negara ini bukan sekedar angka di laporan, tapi stabilitas fiskal anggaran negara itu adalah stabilitas hidup kita semua. Karena ketika fiskalnya tidak stabil, APBN-nya goyah yang tadi sudah kita bahas, ya bagaimana mungkin dia diharapkan bisa menjaga daya beli, terutama kelas menengah tidak semakin tergerus. Nah, tampaknya warning S&P Global kemarin bahwa rasio bunga utang sudah meningkat, efek perang global juga sebenarnya, lonjakan energi, pelemahan rupiah. Nampaknya ini semua harus segera diantisipasi oleh pemerintah. Fokus bagaimana intervensi fiskal yang tepat bisa menjaga daya beli kelas menengah. Itu yang harus pemerintah pikirkan karena kelas menengah adalah kontributor utama konsumsi rumah tangga yang menopang pertumbuhan ekonomi. Kalau pemerintah memang ingin pertumbuhan ekonomi
tetap Di atas stabil 5%. ya di atas Iya. 5%. Ya. Kalau catatan ya. Oke sobat kontan semua, sampai jumpa di episode Kontan Insight berikutnya. Salam. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.